Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melanjutkan modul kedua yaitu software. Di sini ada ininya, terus ini ada software. Software, apa itu software? Software itu nama lain dari perangkat lunak. Karena disebut juga perangkat lunak, maka sifatnya pun berbeda dengan hardware atau perangkat keras. Jika perangkat keras adalah komponen nyata yang bisa dilihat sama disentuh, tapi kalau software ini dia nggak bisa disentuh secara langsung ya. Jadi dia di dalam aplikasi gitu. Terus fungsi sistem operasinya apa? Membuat komputer menjadi lebih mudah dan menarik serta nyaman digunakan. Terus memungkinkan sumber daya komputer digunakan secara efisien. Di sini juga ada disusun atau diprogram untuk sedemikian rupa memungkinkan menerima perubahan. Dan hanya itu fungsi sistem operasi komputer juga dibagi tiga, yaitu ada fungsi sistem operasi sebagai mediator, ada sebagai wadah, sama ada sebagai penerjemah. Ini ada fungsi umum sistem operasinya. Resource Manager adalah pengolah sumber daya dan mengalokasikan misalnya memori, CPU, disk drive, dan perangkat lainnya. Terus yang kedua ada interface, tatap muka ya, interface. Ini sebagai perantara pengguna dan perangkat keras, menyediakan tampilan kepada pengguna yang lebih mudah dipahami dan bersahabat. Jadi koordinator juga mengkoordinasikan dan menyediakan fasilitas sehingga aktivitas yang kompleks dapat diatur secara secara beruntun. Terus ada guardian, ini menyediakan akses kontrol, ada gatekeeper, berfungsi mengendalikan akses pengguna. Terus ada optimizer, adalah sebagai penjadwal masuk input oleh user, pengaksesan basis data, proses komputasi dan penggunanya. Terus akuntan juga ini ada, ini untuk mengatur waktu CPU, penggunaan memori gitu-gitu. Ada server ini berfungsi untuk melayani pengguna komputer. Terus di sini ada jenis-jenis software berdasarkan distribusinya. Ini ada software berbayar. Software berbayar tuh perangkat lunak. Software berbayar merupakan perangkat lunak yang didistribusikan untuk tujuan komersil. Setiap pengguna yang ingin menggunakan atau mendapatkan software tersebut dengan cara membeli atau membayar pada pihak yang mendistribusikannya. Nah, ini contohnya tuh ada ini nih. Ada sistem Windows, ada Microsoft Office, ada Adobe Photoshop dan lain-lain gitu yang bayar. Terus ada freeware. Freeware-nya apa? Dia ini beda dari software yang ini ya, paidware ya. Kalau paidware itu bayar, kalau ini freeware-nya gratis. Contohnya kayak apa aja? Contohnya tuh ada kayak Google gitu ya. Terus sama Notepad. Nih. Mozilla News juga. Terus ada free software. Free software merupakan mengarah kepada bebas pengguna tetapi tidak harus gratis pada kenyataannya. Namanya adalah karena bebas untuk mencoba perangkat lunak seperti sumber terbuka open source. Nah, di sana letak kebebanan program-program ini di bawah GPL. Perbedaan nyata antara free software sama freeware itu ketika muncul dalam arti kata free dalam bahasa Inggris yang berarti keduanya bebas dan gratis. Oleh karena itu, dan seperti yang disebutkan sebelumnya, freeware tidak perlu bebas, sama seperti freeware tidak harus gratis gitu. Terus di sini ada shareware. Shareware ini juga bebas, tetapi lebih mudah dibatasi untuk waktu tertentu. Shareware adalah program terbatas didistribusikan baik sebagai demonstrasi atau versi evaluasi dengan fitur atau fungsi yang terbatas dengan menggunakan batas waktu yang ditetapkan misalnya 30 hari. Ini contohnya ini ada YouTube Premium yang trial, tapi pokoknya aplikasi-aplikasi yang ngasih kita trial dulu. Terus selanjutnya ini ada dua tipe software, ada OS sama AS. Perbedaannya apa? AS ini sistem operasi ya. Kalau AS ini sistemnya aplikasi. OS itu apa? OS itu sistem operasi adalah komponen pengolah pinati ludak dasar atau essential component. Tersistem sebagai pengolah dasar sumber daya perangkat keras dan menyediakan layanan umum untuk aplikasi perangkat lunak. Sistem operasi ini jenisnya paling penting daripada perangkat lunak sistem dalam sistem komputer. Tanpa sistem operasi, pengguna tidak dapat menjalankan program aplikasi pada komputer mereka kecuali program booting. Untuk fungsi-fungsi perangkat keras seperti sebagai masukan dan keluaran dalam alokasi memori. Biasanya istilah sistem operasi sering ditunjuk kepada semua perangkat lunak yang masuk dalam satu paket dengan sistem komputer sebelum aplikasi-aplikasi perangkat lunak terinstall.
Secara umum, sistem operasi adalah perangkat lunak pada lapisan pertama yang ditempatkan pada memori komputer pada saat komputer dinyalakan booting. Nah, kalau sistem komputer terbagi dalam lapisan-lapisan, maka sistem operasi adalah penghubung antara lapisan hardware dengan lapisan software. Sistem operasi melakukan semua tugas-tugas penting dalam komputer. Terus ada bagian sistem operasi. Di sini ada mekanisme boot, yaitu meletakkan kernel ke dalam memori. Kernel itu apa? Yaitu inti dari sebuah sistem operasi. Ada intinya, yaitu kernel. Command interpreter atau shell adalah yang bertugas membaca input dari pengguna. Pustaka-pustaka yaitu yang menyediakan kumpulan fungsi dasar dan standar yang dipanggil oleh aplikasi lain. Dan driver untuk berinteraksi dengan hardware eksternal sekaligus untuk mengontrolnya. Terus ada layanan sistem operasi. Sering dengan berkembangnya sistem operasi, semakin banyak lagi layanan yang menjadi layanan umum. Ada vendor sistem operasi utama yang digunakan komputer, termasuk PC sama ada PC. Berdasarkan vendor, sistem operasi dibagi menjadi 3. Ada Microsoft Windows, ada Windows versi pertama, sama ini. Ada Microsoft Windows, terus ada Linux, sama satu lagi macOS. Nah, bedanya apa? Kalau Windows tuh dia dikenal sebagai Windows karena sistem operasi yang dikembangkan oleh Microsoft. Dia didirikan sama Microsoft. Kalau Linux tuh nama yang diberikan kepada sistem operasi komputer bertipe Unix. Pendiri adalah Linus Torvalds. Dan macOS adalah singkatan dari kata Macintosh Operation System yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Nah, itu aja. Ini ada fungsi prosesor dalam sistem operasi mengeksekusi program-program komputer. Terus di sini ada sistem prosesi pada sistem operasi, yaitu ada ready, ada running, sama block. Terus di sini ada AS, aplikasi sistem. Ini singkat ya. Aplikasi sistem adalah suatu subkelas software komputer yang memanfaatkan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pengguna. Sebagian-bagian dalam aplikasi itu ada 6. Ada bahasa pemrograman, ada program aplikasi, ada program paket, ada program utilitas, ada program lunak, sama games dan entertainment dan lain-lain. Di sini ada jenis-jenis sistem aplikasi, yaitu package software, custom software, web-based software, open source software, shareware, freeware, sama public. Nah, gitu aja untuk modul software. Maaf bila ada salah kata. Waalaikumsalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.